Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu 16 Mei 2021, akan saya bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual GKE DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKE DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Liturgi ibadah minggu hari ini dapat diunduh atau didownload melalui link yang tercantum di deskripsi video ibadah di bawah ini. Ibadah minggu hari ini dilayani oleh Pendeta Pastria Ekatara STH, liturgos oleh Saudari Afrinda Klaranihin, pembacaan Alkitab dan pembacaan Warta Jemaat oleh saya sendiri, Immanuel Leona Pratama, dan pemusik oleh tim musik GKE DKI Jakarta. Diundang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat hadir dalam ibadah keluarga di tempat Bapak Tuhas Saloh yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 19 Mei 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam. Link ibadah akan dikirimkan melalui WhatsApp group atau personal chat. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKI DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Kami ucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selengkapnya, Warta Jemaat dapat dibaca melalui pesan yang dikirimkan ke WhatsApp grup jemaat. Mari sama-sama kita dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan memberikan like, komen, dan subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga jemaat GKE DKI Jakarta dimanapun berada. Hari ini, kita beribadah masih dalam situasi pandemi COVID-19, namun suasana ini tidak menghalangi kita untuk merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kita, karena kasih-Nya yang sempurna sudah Ia nyatakan bagi kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Minggu ini, kita menghayati akan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita sehingga kita mampu untuk menjadi saksi Tuhan. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Mari kita bernyanyi Esokan Ku Jelang. Mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah ku ini yang Engkau hargai dan cintai. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan
Siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai? Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surga kan terus ada. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 95, ayatnya yang pertama hingga yang kedua, Datang ya Roh Kudus. Datang ya Roh Kudus, masuki hidupku, beri api-Mu, beri sinar-Mu. Datang, oh datang dan bertata di hatiku. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Kaulah penolongku, Kaulah penghiburku, perisaiku, pembimbingku. Roh Yesus Kristus dari tata yang mulia, datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku kesalahan yang kita berbuat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa Tuhan terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kalvan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 dengan perikop sebagai berikut. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu
siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 425, Berkumandang Suara dari Seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Getarkah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama dalam ibadah minggu hari ini. Sekarang tiba saatnya untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 15-26. Namun sebelumnya, saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan pencipta, Juru Selamat dan penghibur umat-Nya. Kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami boleh kembali berjumpa untuk beribadah kepadamu, walaupun masih secara virtual. Pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami ingin bersama belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerangi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami siap menerima, bahkan dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan 26 dengan perikop Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi
dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari Minggu ini subtema kita masih sama seperti 2 minggu yang lalu, yakni kehadiran Roh Kudus memampukan untuk menjadi saksi Tuhan. Dan saya memberi judul khotbah minggu ini ialah dipilih untuk menjadi saksi. Berbicara mengenai saksi, saya yakin ibu bapak sekalian sudah sangat tahu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau suatu kejadian. Bersaksi berarti menyatakan atau mengakui dengan sesungguhnya. Dan di dalam nas hari ini kita melihat bagaimana proses pemilihan Matias sebagai rasul menggantikan posisi Yudas. Pemilihan ini bukan sembarang pilih, tetapi ada kriterianya, yakni orang yang senantiasa berkumpul bersama dengan para murid selama Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka, mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke sorga. Dan yang terpenting ialah mereka berdoa kepada Tuhan sebelum mereka memilih dari antara 2 orang yang memenuhi kriteria ini. Bahkan di dalam ayat sebelumnya, ayat yang ke-14 dikatakan di sana bahwa mereka semua bertekun sehati di dalam doa bersama-sama. Baik Matias maupun juga Yustus, mereka adalah saksi dari karya pelayanan Yesus. Mereka bersama para murid adalah orang-orang yang melihat secara langsung apa yang Yesus lakukan bagi dunia. Mereka menjadi saksi kehidupan, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikannya ke sorga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi saksi adalah tanggung jawab bagi orang-orang yang telah mengalami karya penyelamatan Yesus. Kita meyakini bahwa kita dipilih menjadi orang percaya melalui kuasa Roh Kudus. 1 Korintus pasal 12 ayat 3 mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Kita yang saat ini mengakui Yesus sebagai Tuhan dan menjadi saksinya, tentu karena kita telah mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kemudian kita mempersaksikan itu melalui hidup kita. Jika pemilihan rasul pengganti Yudas berdasarkan kriteria orang yang berada dalam lingkaran pelayanan Yesus, maka kriteria kita pada saat ini ialah orang-orang yang telah mengalami kuasa Roh Kudus yang membuat kita percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jika belum mengalami, mustahil kita dapat menjadi saksi. Untuk menjadi saksi, kita perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan saksi di dalam nas yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul ini. Pertama, seorang saksi adalah seseorang yang mengatakan, "Saya tahu ini adalah benar." Di pengadilan, seseorang tidak boleh memberikan bukti hanya dengan satu cerita. Bukti kesaksiannya harus pengalaman pribadinya, harus dia yang melihatnya sendiri. Seorang saksi tidak boleh mengatakan, "Saya rasa begitu," atau "saya pikir begitu."
dia harus mengatakan, "Saya tahu." Kedua, seorang saksi yang benar tidak bersaksi hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatannya, dengan tingkah lakunya. Dan yang ketiga adalah dalam bahasa Yunani, kata untuk saksi dan kata untuk martir adalah sama, yaitu martus. Seorang saksi harus bersedia menjadi martir, artinya menjadi saksi berarti menjadi taat apapun juga resikonya. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita jadikan pengalaman mengenal Kristus secara pribadi dan kehidupan bersama dengan Tuhan menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kita. Terlebih-lebih mewujud nyata di dalam setiap tindakan hidup yang mencerminkan kehidupan yang telah diubahkan oleh kasih Kristus. Misalnya, kehidupan beriman ketika melewati badai pergumulan kehidupan, kita tidak mudah terombang-ambing karena kita percaya ada Tuhan yang senantiasa menolong kita, Tuhan yang senantiasa turun tangan bagi kita. Mari kita lakukan dengan penuh ketaatan dan kesiapan menanggung segala resikonya. Karena kita dipilih untuk menjadi saksinya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Maha mulia Engkau Tuhan Allah yang telah memilih kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami. Kami yakin sampai pada saat ini Engkau masih terus bekerja di dalam dunia melalui Roh Kudus. Ajar kami untuk senantiasa bergantung padamu dan mampukanlah kami menjadi saksi bagimu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa dan aparat keamanan supaya dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Kami berdoa agar rakyat Indonesia bersama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dan menghargai semua keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga terjalin perdamaian dan juga kerukunan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia dan negara-negara lain yang terdampak virus corona, baik dalam hal kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi, agar kami semua dapat sabar melaluinya serta kami mampu bangkit. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi negara-negara yang mengalami lonjakan COVID yang cukup tinggi, India, Brasil, dan juga negara-negara lainnya. Kiranya Tuhan turun tangan, Tuhan menolong mereka. Kami berdoa dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona, pengobatan terhadap pasien yang terkena virus, tenaga medis yang menangani, serta peralatan-peralatan yang diperlukan oleh tim medis, serta vaksinasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah, supaya dapat segera diterima oleh semua lapisan masyarakat. Begitu juga Tuhan, kami selaku masyarakat Indonesia selama masa pandemi ini, agar kami dapat mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kami berdoa untuk program, kegiatan pelayanan gereja dari tingkat sinode, resort maupun jemaat, terutama dalam masa pandemi ini, dalam kreativitas dan upaya gereja untuk tetap menjadi terang di tengah dunia ini. Kami berdoa untuk pelaksanaan sinode umum, kami berdoa untuk pembangunan aula GKE DKI Jakarta, panitia, perancang, bahkan juga tukang. Kiranya Tuhan yang memberkati semuanya. Bagi panitia hari-hari besar gerejawi di dalam karya pelayanan selama kurang lebih 1 tahun ini, memohon Tuhan untuk memampukan mereka. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan di Jemaat GKI DKI Jakarta ini, ibadah keluarga, katekisasi, dan juga hal-hal lainnya ya Tuhan, pelayanan-pelayanan kami yang lainnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati setiap orang yang memberi diri di dalam melayani Tuhan, biarlah mereka boleh senantiasa setia, tekun dan taat ya Tuhan di dalam menjalani pelayanan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat dan keluarga jemaat, baik itu jemaat yang sakit di rumah sakit, jemaat yang sedang sakit di rumah, serta jemaat yang dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan mereka, menguatkan mereka semuanya ya Tuhan. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak,
pemuda-pemudi di dalam mencari pekerjaan, di dalam mereka bekerja, juga mereka yang mencari pendamping hidup, dan juga mereka yang mempersiapkan pernikahan. Kami berdoa untuk profesi dan pekerjaan warga jemaat. Apapun profesi mereka, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah meletakkan mereka pada sebuah pekerjaan atau profesi. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan. Kami berdoa juga bagi jemaat yang lanjut usia, bagi para janda duda, anak yatim piatu. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa menolong mereka. Melalui siapapun ya Tuhan, Engkau berkenan. Kami juga menyerahkan mereka yang berulang tahun, baik itu kelahiran maupun pernikahan. Kiranya dengan pertambahan usia itu, boleh semakin bijaksana di dalam kehidupan. Kami berdoa untuk kehidupan kami 1 minggu ke depan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menuntun kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh senantiasa sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan juga yang telah mengajar berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita bagi jemaat yang punya kerinduan dan ingin mendukung pelayanan jemaat GKE DKI Jakarta dapat mentransfer ke nomor rekening jemaat GKE DKI Jakarta. Adapun nas pengantar persembahan kita pada hari ini yang terdapat pada Lukas 6 ayatnya yang ke-38 yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya, kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, yang diiringi dengan menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Di dalam hidupku
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi haleluya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita menyanyi lagu Tinggi Namamu Dipuji. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohku, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohku, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Terima kasih karena sudah mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir di Gereja GKE DKI Jakarta. Sampai berjumpa di ibadah berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah ku ini yang engkau hargai?